Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat, terus bahagia dan bersyukuran ya guys ya. Dan bagi kalian yang sekarang sedang menjalani ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima sebagai amal ibadah yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mendapatkan hikmah yang besar dari puasa ya guys. Puasa kan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang buruk ya, termasuk amarah, kemudian emosi-emosi yang lain, terus frustasi dan lain-lain. Jadi manfaat puasa itu sangat banyak guys, khususnya bagi kalian yang belum pernah menjalankan puasa ya, itu mungkin nggak bisa merasakan, tapi kalau sudah kita setiap menjalankan ibadah puasa itu kita merasa tenang, damai gitu. Terus kebahagiaan yang sangat terasa ya, yang langsung kita rasakan itu selain tenang dan damai adalah apa? Kebahagiaan saat berbuka puasa guys. Itu adalah makanan yang nikmatnya luar biasa guys. Makanan minuman tuh luar biasa. Makanya kadang kita itu harus banyak-banyak bersyukur ya, hanya dengan diberikan satu ibadah yang mungkin menurut kita kok masa manusia harus disuruh menderita, ternyata enggak, di balik itu ada sesuatu hikmah yang luar biasa, yaitu kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan nanti kebahagiaan di akhirat itu luar biasa, lebih lebih hebat lagi dari kebahagiaan di dunia guys. Oke guys, intermezzo ya. Ini masih di kabin Karimun Wagon Air ya, ini guys. Kabinnya. Ini aku ingin cerita ya. Ada subscriber yang nanya, ketika mobil Karimun berjalan pada kecepatan 60 km per jam ya, itu ada getaran hebat, apakah perlu ganti engine mounting? Ya, kalau kalau berjalan 60 km atau ke atas itu perlu ganti engine mounting apa enggak, itu perlu dicek ya guys ya. Tidak hanya engine mountingnya saja, tapi bisa juga yang lainnya seperti misalnya tie-rod atau kaki-kaki mobilnya, itu perlu dicek. Aku pernah baca sebuah literatur ya, itu kalau mobil dalam kecepatan tinggi kok getar-getar ya setirnya atau apanya, itu biasanya tie-rodnya yang kena, itu harus diganti. Terus kalau getarannya pada saat di starter itu getarannya parah, yaitu engine mounting yang kena. Jadi bisa juga silahkan dicek di bengkel resmi ya, karena kita nggak hanya sekedar langsung kita ganti, misalnya kita ganti engine mounting, ternyata engine mountingnya nggak bermasalah, yang bermasalah adalah tie-rodnya. Jadi ya nanti jadi percuma. Jadi setiap gejala-gejala yang ada di mobil itu kita harus mencurigai beberapa hal. Nah, yang paling utama apanya? Terus rodanya juga bisa ya, rodanya itu mungkin nggak seimbang ya antara kanan dan kiri, itu perlu di balancing di sporing ya. Itu karena kalau mungkin udah terlalu lama nggak pernah di sporing balancing itu ya, akhirnya bisa goyang-goyang, getarannya sangat tinggi. Jadi harus dicek dulu apakah dia di bagian engine mountingnya atau di bagian tie-rodnya. Nah, kalau bagian engine mounting aku pernah bikin videonya, yaitu ketika dihidupkan pertama itu dia getarannya hebat. Aku ada videonya itu pas waktu belum tak ganti engine mounting sama setelah ganti engine mounting. Jadi engine mountingnya Karimun Wagon Air ini sama Agia atau Ayla itu agak beda guys. Kalau punyanya Agia Ayla itu dia setelah setelah karet ya, jadi karet terus kemudian ada bautnya, itu masih ditutup lagi dengan semacam penutup baut itu, jadi kuat banget nih aku lihat. Jadi makanya kalau di Ayla atau Agia itu getarannya itu nggak terlalu kenceng ya dibandingkan dengan Karimun ya.
Jadi kalau di Karimun itu nggak, dia cuman karet aja kelihatan, jadi karetnya tuh kelihatan dari luar, nggak ada lagi penutupnya. Nah itu jadi mungkin karetnya itu yang bikin cepet getas. Kalau di Ayla atau Agia itu dia karetnya nggak kelihatan, dia masih ditutup besi lagi terus baru ada bautnya, jadi nggak kelihatan, jadi kuat. Jadi aku kemarin sempat lihat juga yang punyanya temen itu Ayla ya 2016 juga, itu engine mountingnya masih bagus, getarannya juga nggak terlalu kenceng kayak Karimun ya. Nah jadi kalau misalnya Karimunnya getarannya udah ini ya, apa, begitu di starter itu langsung drrrr gitu, terus lebih mudah lagi itu apa, dibuka kap mesinnya, kalian buka itu getarannya keras banget, kelihatan keras gitu. Nah itu berarti udah kena engine mountingnya. Walaupun nanti ketika gasnya kita tambahin sedikit, itu getarannya minim, berkurang. Nah ini sebenarnya nggak ini apa, nggak wajib ya, nggak wajib ganti engine mounting. Cuman kalau kalau itu kita biarkan nanti dia akan kena ke mana-mana. Jadi itu. Terus yang penting adalah kalian harus cek ya, apakah ini bener engine mounting apa enggak. Nah terus kalau pas kecepatan tinggi itu biasanya bisa di T-rodnya atau di yang lainnya juga bisa. Kayak aku pernah beli mobil ini kan, yang pertama kali kena diganti itu laker ya, laker sebelah kiri. Jadi biasanya kalau mobil tuh sering menghajar lubang ya, biasanya itu kena lakernya. Terus kalau yang pernah kecelakaan agak berat gitu juga biasanya itu udah kena rodanya, itu kaki-kakinya itu udah kena. Jadi harus kita cek juga. Kalau kaki-kakinya kena itu ya biasanya udah gludak-gluduk, nggak seimbang tuh, nggak nyaman lah untuk kecepatan tinggi dan anu. Terus apalagi guys, ya itu aja lah. Jadi ciri-cirinya kalau engine mounting kena di getarannya itu. Oke ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman ya tadi yang menanyakan, kalau mobil Karimun dalam kecepatan 60 km ke atas kok ada getaran, itu apakah perlu ganti engine mounting atau enggak? Ya perlu dicek engine mountingnya dan juga dicek tirotnya atau setirnya ya. Jadi yang bagian bawah itu mungkin perlu dicek ada masalah apa enggak. Kalau di sana ada masalah ya berarti yang diganti itu dulu. Kalau engine mountingnya itu, kalau gejalanya seperti yang aku sebutkan di atas. Oke guys ya, itu dulu. Tetap semangat, tetap bahagia, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.